Asal muasal keturunan Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe. Beliau berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Baghdad, yaitu di Irak. Tengku Syekh Abdul Wahab merupakan generasi kelima dari Syekh Fairuz al-Baghdadi, seorang ulama besar dari Baghdad yang hijrah ke Aceh pada masa kesultanan, yaitu Sultan Iskandar Muda. Syekh Fairuz berangkat ke Aceh. Ketika di Baghdad berkuasa pemimpin yang berbeda pemahaman agama dengannya. Tiba di Aceh, beliau melihat keilmuan dan keulamaannya. Maka Sultan Iskandar Muda mengangkat Syekh Fairuz sebagai Qadi Rabbul Jalil, yaitu penasehat agama untuk Panglima Sago I, tingkat di bawah Qadi Malikul Adil, yang dikenal dengan Syekhul Islam atau penasehat kerajaan yang masyhur dengan istilah mufti, seperti Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Karena pada masa ini banyak para Tengku Syekh atau ulama besar yang ikut memperkuat perjuangan Tengku Syekh di Tiro, seperti Tengku Syekh Pantai Kulu, Tengku Syekh di Runding, Tengku Syekh Omar Dian, Tengku Haji Muda Krongkali, Tengku Syekh Ahmad Bengkala, Tengku Syekh Pantai Gelima, dan banyak para ulama dan bangsawan lain. Setelah wafatnya Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe, beberapa ulama menjadi sasaran penangkapan oleh Belanda hingga hijrah ke Yan, Kedah, Malaysia. Di antaranya Tengku Syekh Umar Dian dan Tengku Syekh Muhammad Arsyad Dian yang membentuk generasi ulama sesudahnya, seperti Tengku Haji Hasan Krongkali, Tengku Haji Ahmad Hasbala Indrapuri, Tengku Abdullah Lampu, Tengku Muhammad Saleh Lambu, dan ulama lainnya. Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe kemungkinan besar sezaman dengan ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang banyak kitab. Karena Tengku Syekh Abdul Wahab ketika di Mekah berguru kepada Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan, yang merupakan mufti dalam mazhab Syafi'i pada zamannya, dan juga merupakan guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Said Bakri Syatta, pengarang kitab Hasyiah Iyanatut Talibin. Tahun lahir Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe tidak diketahui. Namun Syekh Nawawi Banten lahir di tahun 1813 dan wafat di tahun 1897 dalam usia sepuh, yaitu 84 tahun. Adapun Syekh Said Bakri Syatta lahir tahun 1844 dan wafat di tahun 1896. Beliau merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ulama Padang yang pernah menjadi imam, khatib, mufti Syafi'i pada kurun terakhir di Mekah. Dapat dipastikan Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe seusia dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Disebutkan bahwa Tengku Syekh Tanoh Abe adalah ulama yang membaiat para tengku dan hulu balang yang akan mengikuti perjuangan di bawah komando Tengku Syekh di Tiro, dengan disaksikan oleh Tengku Panglima Polim, ulama dan ule balang Aceh. Selain sebagai ulama, Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe juga seorang kolektor terkenal yang banyak mengkoleksi manuskrip kuno, tulisan, dan kitab-kitab ulama terdahulu, termasuk karya dari Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani dalam kajian tasawuf. Awalnya manuskrip tersebut sampai 10.000 naskah, namun pada masa perperangan dengan Belanda banyak yang dibakar hingga tersisa 3.000 manuskrip, yang juga masih besar untuk ukuran Asia Tenggara. Manuskrip kuno tersebut dijaga oleh keturunan beliau hingga pada masa Abu Dahlan Tanoh Abe, ulama kelahiran 1943, cicit dari Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe. Koleksi manuskrip Dayah Tanoh Abe terbuka untuk umum setelah tsunami 2006, mengingat manuskrip di Aceh lainnya hilang bersama gelombang tsunami. Sebagai seorang ulama pimpinan Dayah, tokoh masyarakat, pejuang, dan Qadi Rabbul Jalil, tentu kiprah Tengku Syekh Abdul Wahab Tanoh Abe sangatlah besar perannya, dan khusus untuk koleksi manuskrip kuno beliaulah satu-satunya ulama yang memilikinya. Bahkan beliau juga menulis mushaf Al-Quran dengan tangannya.